Menurut Viktor Frankl ada 6 kondisi manusia yang itu jenisnya eksistensial. Jadi manusia yang eksis, yang otentik, jadi dirinya sendiri itu menurut Frankl yang pertama mampu menyadari diri. Jadi mampu sadar aku ini siapa, aku ini orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran. Jadi orang yang tidak hidup tanpa kesadaran hanya mengalir saja diombang-ambingkan situasi. Tapi manusia eksis itu yang sadar posisi, sadar identitas dirinya. Yang kedua, kondisi eksistensial manusia itu kebebasan dan tanggung jawab. Jadi ya manusia itu bebas, itu pasti. Semua tokoh eksistensialis menitik beratkan manusia pada aspek kebebasannya. Tapi Frankl tidak hanya menekankan kebebasan. Menurut beliau ya di balik kebebasan itu ada tanggung jawab. Wong kita manusia yang sadar diri. Kalau sudah memutuskan, ya siap menanggung resikonya. Jadi kebebasan itu senantiasa gandeng, nyambung dengan tanggung jawab. Ini kondisi eksistensial manusia yang kedua. Nah, kondisi eksistensial manusia yang ketiga, manusia itu eksis kalau dia mampu membentuk identitas dirinya dan mampu berhubungan dengan orang lain. Jadi diperhatikan ya kata-kata membentuk ini. Berarti kita berupaya membangun jati diri. Ini kata-kata membentuk, membangun ini mungkin agak berbeda dengan selama ini kita itu selalu mencari. Kan banyak kita menggunakan diksi mencari siapa aku, mencari jati diri. Jati diri itu bangunlah. Kalian ingin diri kalian seperti apa? Ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang pemberani, ingin jadi orang yang pantang menyerah, ingin jadi orang yang senantiasa gembira, selalu tersenyum, silahkan bentuk dirimu, bentuk identitasmu sebagaimana yang engkau inginkan. Jangan menunggu, jangan hanya mencari. Kalau dicari-cari ya kalian akan bingung mungkin. Jangan-jangan teman-teman muda yang sering Pak saya sedang melakukan pencarian Pak, akhirnya menjelajah kemana-mana dan tidak ketemu-ketemu. Kemungkinan salahnya di kata mencari tadi. Jangan hanya dicari, tapi bentuklah identitas dirimu sebagaimana yang engkau inginkan. Jadi bangunlah mulai sekarang. Nah ini cirinya orang eksis. Dia bebas, bertanggung jawab, dan membentuk sendiri identitas diri yang dia inginkan. Tanpa dipaksa, tanpa dipengaruhi, tanpa diintimidasi, tanpa ketakutan-ketakutan. Ini loh aku, sebagaimana yang aku inginkan. Itulah orang yang eksis. Dan juga mampu berhubungan dengan orang lain. Ya, tidak ada gunanya kita itu hebat, jago, luar biasa, tapi sendirian. Tidak mampu bergaul, tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Orang itu eksis, kelihatan dia unik, itu kan ketika dia bareng-bareng dengan yang lain. Oh, kalau yang lain cirinya begini-begini, kalau dia itu cirinya begitu. Nah, itu kan kelihatan kita eksis itu kalau bersama-sama dengan yang lain. Tidak hanya mampu jago kalau sendirian. Saya hebat loh Pak, tapi kalau pas sendirian, kalau ada yang lain, saya malu Pak, saya tidak berani tampil. Itu berarti kita tidak eksis. Jadi eksis itu, ya kita mampu membentuk identitas diri dan mampu berhubungan dengan orang lain. Nah, yang keempat, memberi makna hidup. Jadi memberi makna hidup itu ya apapun peristiwa, apapun fakta, apapun situasi yang kita hadapi, kita mampu memberi makna sesuai keinginan kita. Jadi ini manusia yang eksis.
makna sesuai keinginan itu ya kadang-kadang tidak sesuai dengan orang lain. Tapi ya ini makna versi kita. Misalnya, kita gagal hidup ini, mungkin gagal kuliah, gagal menikah, gagal punya pasangan, dan macam-macam. Itu terus orang melihat kita, wah kamu kasihan sekali ya gagal. Orang mungkin menganggap makna dari kegagalan itu adalah satu tragedi, satu musibah. Tapi mungkin kita ingin memberi makna sendiri versi kita. Sehingga kita, saya enggak terlalu sedih kok gagal ini. Karena kegagalan ini menurut saya adalah pelajaran berharga yang membuatku sekarang sadar dan jauh lebih kuat. Besok aku tidak akan tergoda lagi, terdistraksi lagi, gagal lagi dalam hal seperti ini. Sekarang aku tahu rahasianya. Nah, ini berarti makna dari kita. Orang lain membacanya, kita itu kasihan, mengalami kegagalan. Kegagalan berarti musibah. Tapi kita tidak. Kita menganggap kegagalan itu berarti pelajaran. Jadi berarti aku sekarang dapat pelajaran baru, hidupku akan jauh lebih tangguh, lebih kuat setelah ini. Ini namanya memberi makna hidup. Peristiwanya sama, kegagalan, tapi kita mampu menempelkan makna sesuai keinginan kita. Nah, ini namanya orang eksis. Kata Frankl yang kelima, orang eksis itu orang yang punya curiosity, punya rasa ingin tahu. Orang yang punya rasa ingin tahu berarti dia akan terus belajar. Jadi terus nambah wawasan. Ini ngaji semoga bagian dari perwujudan kita ingin eksis sebagai manusia. Bahwa kita juga ingin otentik, ingin hidup kita punya arti, punya makna. Sebagaimana kata Frankl kan salah satu syaratnya orang bisa eksis itu ya dia punya rasa ingin tahu. Nah, kemudian yang terakhir, orang eksis itu orang yang sadar bahwa akhir hidupnya adalah nanti kematian. Dia sekarang ada, nanti tidak ada. Nah, semangat kesadaran bahwa pada akhirnya aku akan tidak ada, ini kan di banyak filosof eksistensialis ini sering dijadikan pendorong untuk kita semakin bersemangat hidup dan semakin gembira serta menikmati situasi hidup kita apapun itu. Karena apa? Ya karena ini tidak selamanya begini. Masa hidup sekali saja kok nangis terus misalnya. Masa hidup sekali saja kok murung terus. Masa hidup sekali saja kok kita galau terus. Wong yo nanti semua orang pasti mati. Yuk kesempatan ini kita pakai untuk gembira, untuk menikmati, untuk mengekspresikan diri sesuai yang kita inginkan. Masa hidup sekali saja, keinginan kita gadaikan pada orang lain. Kita hidup tanpa mengekspresikan apa yang ingin kita wujudkan. Eman-eman. Nah, jadi inilah 6 kondisi eksistensial manusia menurut Viktor Frankl.